Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil jabbar, at-tahiril mutahhar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabihil akhyar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agus yang terhormat, yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu Guru, dan juga para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, pertama-tama saya menghaturkan doa untuk panjenengan. Saya yakin di antara panjenengan ini ada yang menjadi wali Allah, karena jumlahnya ini tak perhitungkan, kira-kira ada 40 yang hadir, atau 200-an kira-kira. Dihitung kalau driji ini tak sampai 400. Semoga panjenengan sehat, panjang umur dalam pengabdian kepada pendidikan, dan semoga hajatnya oleh Allah dikabulkan. Yang punya anak belum punya mantu, semoga oleh Allah dipertemukan mantu. Amin. Yang punya hutang dan tanggungan, semoga oleh Allah dimudahkan penyelesaiannya. Amin. Yang punya urusan dan punya kerumitan, oleh Allah diberikan kelonggaran. Amin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kok tak podo karo nguyai mobil. Nek nguyai mobil podo karo nguyai segoro. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya akan menyampaikan materi yang saya yakin panjenengan tidak tahu. Jadi panjenengan tidak usah diprediksi saya mau bicara halal bihalal. Tadi sudah saling minta maaf, tapi saya akan menyampaikan materi kenapa kok kita harus mengadakan halal bihalal. Itu sirinya mau saya ceritakan sedikit. Karena ini hari Jumat. Hari Jumat saya ini sudah langsung siap, ini sudah sarungan, sudah pakai baju rapi dan persiapan untuk khutbah Jumat. Jadi mesti gak lama-lama. Karena apa? Menurut yang saya ketahui, ini sebulan ini acara halal bihalal yang menanti saya ini ada 9 lokasi. Jadi ini adalah lokasi yang kedua. Jadi mungkin ini ketepaan yang Jumat dan tidak bisa lama-lama, mungkin secukupnya saja. Yang jelas begini, pertama rukunnya halal bihalal. Jadi kita tahu rukunnya halal bihalal itu kenapa kok diadakan halal bihalal. Perlu tahu rukunnya halal bihalal itu antara yang pertama adalah pertemuan. Walaupun dulu kita pernah adakan halal bihalal secara daring. Yang kedua itu acara mangkok lama, mungkin secukupnya saja. Yang jelas begini, pertama rukunnya halal bihalal. Jadi kita tahu rukunnya halal bihalal itu kenapa kok diadakan halal bihalal. Perlu tahu rukunnya halal bihalal itu antara yang pertama adalah pertemuan. Walaupun dulu kita pernah adakan halal bihalal secara daring. Yang kedua itu acara makan-makan. Itu sudah pasti. Bu Susi sudah menyiapkan kayaknya gitu. Yang ketiga ini ada persoalan di dalam kehidupan saya dan panjenengan. Yang katanya Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin itu tak bisa diselesaikan kecuali dengan bertemu dan memaafkan. Tidak bisa diselesaikan. Dan bahkan itu yang paling rumit. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tepatnya di dalam surah Asy-Syu'ara
Tadi kayaknya Bapak Kepala Sekolah ini sangat religius. Awal-awal bicara sudah bicara tentang kematian. Bahkan dia laris untuk dagangan masjid ini dia. Sudah bicara nanti di hari yang akan datang, di hari akhirat. Gitu ya. Betul itu Pak Kepala Sekolah. Sangat betul. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yanfa'u ing dalem dinane la yanfa'u ora manfaati. Apa malun arta. Selamat datang Ibu yang baru datang. Nih. Yauma la yanfa'u malun wala banun ing dalem dinane ora iso manfaati malun opo arta wala banun dan ora opo pira-pira anak lanang. Illa man atallaha kajaba wong ata kang teka sapa man biqalbin salim biqalbin kelawan bawa ati salimin kang selamat. Jadi ayat ini merupakan ayat sentral di dalam jaminan Allah memberikan keselamatan kepada kita di akhirat yang itu diawali dengan kematian, tepatnya di hari kiamat. Menyampaikannya bahwa anak harta benda kita itu tidak bisa menjadi tukar menukar atau alat untuk menukar keselamatan kita di hari kiamat. Dan ternyata penghujungnya itu cuma sederhana sekali. Bifal bin salim kelawan bawa arti kang selamat. Semuanya para ulama ahli tafsir. Saya memberi contoh salah satunya di kitab tafsir Ibnu Katsir. Itu beliau menafsirkan arti sing selamat itu arti sing koyo. Arti sing selamat itu katanya Imam Ibnu Katsir, ayat ini memberi penegasan, maksudnya adalah orang yang hatinya selamat dari kesyirikan, hatinya tidak menyekutukan Allah. Yang kedua itu adalah selamat minal akhlak ar-radhilah, dari akhlak-akhlak yang tercela. Nah, kenapa kok akhlak itu dimulai dari qalbin salim? Begini Bapak-bapak Ibu. Kalau kita ini koreksi bersama, saya dan panjenengan ini bareng-bareng koreksi. Itu ternyata orang memaafkan itu nggak cukup salam. Nggak cukup. Jangan hanya salaman. Kadang ini memang selalu benar. Gitu. Salam. Oh ya maaf yang terhormat Ibu pengawas tadi belum saya sebutkan gitu. Aku dipuri kan disebut gara-garanya. Saya nggak kenal satu-satu tidak kenal. Para tamu undangan yang terhormat semuanya. Iya. Jadi minta maaf itu tidak cukup salam. Maka Allah berkata bukan bil musafahah as-salimah, bukan kelawan salaman, tapi kelawan hati kan selamat. Artikan salim itu maknanya sehat. Maka orang yang halal bihalal, selalu saya katakan, halal bihalal itu orang yang mangan-mangan tok, tapi opo asine eplong, gak abot, gak rumongso, gak ada perasaan yang berat untuk orang ini. Apa rahasianya? Rahasianya begini Bapak-bapak Ibu. Katanya Imam Ghazali, kalau kita salah kepada Allah, salah kepada Allah, sholat 2 rakaat, Allahu Akbar, baca istighfar 3.000, 3.000 minimal lah, minimal 1.000, nangis minta maaf, dosa tahu nonton bioskop, tahu pacaran, tahu tanda tangan palsu. Nggak, aku kan bingung bapak-bapak. Pernah jadi wakil kepala SMA, pernah PJ kepala SMA 8 bulan. Ketok-ketok cilik kok ya. Kowe gak pantes nyeramai aku dari ibu bapak ya. Jadi pengalaman orang bakal tanda tangan sehingga
kudu ditandatangani padahal sakjane ora. Iku gak bener. Jaluk sepuluh nang Gusti Allah, insyaallah wis diampuni. Diampuni oleh Allah dengan baca istighfar, wudu, sholat, apa mana teko nang pengajian, apa mana rajin berjamaah sholat zuhur, asar, maghrib, wis beres. Tapi satu, semuanya amalan ini nyantol. Di mana nyantolnya? Bapak-bapak tahu misui ibu itu, kepala sekolah tahu misui itu, sama yang gak benar. Tak orang ini lebih wae gak keterima ning atase. Bisa. Iku duwe salah nang kepala sekolah ya duwe salah nang itu. Nang guru-guru ya duwe salah nang muridé barang. Muridé ya duwe salah nang gurune. Loh, ini semuanya akan nyantol amalan kita yang ibadah kepada Allah. Semuanya nyantol, berhenti di hadapan Allah. Sip, jangan masuk ini. Kenapa? Sampai duwe salah nang iki. Sampai duwe salah nang iki durung jalan sepuro. Sopo, Pak? Lho, sampean ben tau ngeneni karep wong akeh. Wong loro ati ku sampai mati, sampai loro stroke gara-gara jenenge sampean. Ayo. Terus iki. Loh, iki. Sampean tanda tangan. Iki duwe sapa sing sampean tanda tangan? Duwe wong sak Kota Malang. Aku ajek bayar pajak STNK bulan sampean korupsi. Gara-gara tanda tangan yang terjadi. Wis yo. Mandek. Ya aja mlebu dhisik. Sampean haji ping piro? Haji ping 10. Gelarku haji ping 10. Tapi sampean iki lho tau meleroki wong. Ya, meleroki. Delokne. Mosok mek guru SMP setas oleh 5 bulan wis ganti Toyota Innova Venture. Oleh di duit, lek gak oleh di korupsi, rasan wis kantol, guys. Maka dalam hadis sahih Nabi bersabda, katanya Abu Hurairah kepada para sahabat itu dawuh, takon Nabi kepada para sahabat, ya sahabat, atadruna manil muflis. Para sahabat, kamu tahu enggak siapa yang nanti bangkrut yaumul kiamah di dino kiamat? Sapa sing bangkrut dino kiamat? Yang bangkrut dino kiamat dan para sahabat, qalu man la dirham lahu wa la mata' lahu. Orang yang bangkrut di hari kiamat, katanya para sahabat, adalah mereka yang tidak punya harta benda, tidak punya properti, tidak punya harta peninggalan, bangkrut, dia tidak punya sedekah, tidak punya apa-apa. Tapi innamal muflis man ata bi sholatin. Orang yang bangkrut di hari kiamat dia sholat. Sholatnya rajin, jamaah 5 waktu, tahajud tiap malam, sholat duha rajin, sedekah juga tak pernah absen. Pas akan sholatin wasyamin, poso rajin, poso Senin Kemis, poso Daud, poso wajib lunas semuanya. Wazakatin, zakat tak pernah absen, zakatnya lengkap, zakat mal ya, zakat harta. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, zakat bank apaan itu Pak? Ya termasuk zakat profesi. Dan kepala sekolah sudah pasti wajib zakat. Tiap tahun zakat. Zakat mal, harta benda mulai dari emas, ekos ya. Ibu-ibu punya kos-kosan wajib dibayar. Berapa kosnya? Ya kalau cuma sak kos yang bukan kos tinggi. Minimal kos itu yang wajib zakat senilai emas 85 gram. Nah, orang yang punya emas belum 85 gram itu tidak wajib zakat. Itu namanya zakat mal. Nisabnya itu isyruna misqalan, 20 misqal. 20 misqal itu setara dengan 85
gram emas. Dan itu zakat emas yang wajib dizakati adalah yang tidak menjadi kelebihan. Wajib. Ya, misalnya gelangnya 1 kilo, kanan 1 kilo, ini 1 kilo, ini setengah kilo. Nggak wajib zakat. Ya. Tapi nek kaya wong gendeng. Ya. Lah wong 3 kilo digawe kabeh kepingin menghindar tonggo zakat, ya gak bener. Ya. Ya. Katakan kakak potongan gue pas 3 kilo ya. Paling gelang karet 4 kilo ya. Ya begitu. Lah, wa zakatin zakat selesai. Wa hajjin dia haji. Haji dia. Umrah tiap bulan. Ya, karena dia ketua travel. Iya loh. Lah haji nanti tiap tahun weh luar biasa. Tapi walakin qad syatama hadza. Tapi orang ini katanya Nabi qad syatama, tahu misui. Saya belum misui itu canggih. Lewat apa? Lewat status. Lewat status. Misui koncone lewat status. Udah. Kapok pon. Jadi statusnya kapok pon. Maksudnya misui koncone. Wes dicatat siji. Statusnya diwaca wing 200 wis oleh 200. Wis oleh 200 saja. Nggih. Iya, sesaat grup guru. Nah, kadang guru sini ngerasani guru sana. Iya, kok syatama jangan Pak Ibu jangan kurang ajar. Oh. Duit 500 rupiah udah dicatat. Padahal motokopi itu ada aku pelatih. Catat. Iya, dicatat. Misui wong lewat koncone, lewat status, lewat grup dicatat. Loh gitu. Sana enggak percaya dicatat. Kocak nama harga. Oke. Gak pernah memang lewat WA, tapi langsung ke orangnya sama, bahkan lebih parah. Lebih parah. Mentang-mentang sing luwe senior, nang junior itu kemeleke. Sama ini arek kapan? Tuh, arek kapan? Wis ngeremeh no. Loh, itu merupakan ciri hatinya gak waras. Hatinya itu gak waras, maksudnya gak sembuh, sakit hatinya. Kenapa? Ngeremeh no mulai nanti Yuni. Itu arek kapan? Iya. Itu arek kapan? Sajane kaki ngomong sak temene. Oh, aku baru. Gak benar ini. Ya. Ini adalah rahasia kenapa Allah menyampaikan di Qalbin Salim. Rahasia di hati. Hatinya gak iso tawadhu. Ya, akhirnya gaya tawa. Syakama hadza wa aqama hadza. Makan harta wong. Makan harta yang tidak pada jalurnya. Nanti di hari kiamat orang berbondong-bondong nuntut panjenengan. Bareng-bareng banget. Ada berapa orang yang hartanya haknya dimakan, itu semuanya minta nanti di akhirat. Qad akala malahada. Terus yang berikutnya wasafaka zamahada. Dia pernah mencederai orang. Maka orang yang sudah dicederai nanti katanya Nabi di hari kiamat fayu'to min hasanatihi hadza. Akhirnya kebaikannya orang yang berbuat zalim itu oleh Allah kebaikannya diberikan semuanya kepada yang dizalimi. Maka di sini enaknya jadi kita sekarang. Kenapa kok begitu? Misalnya harta kita banyak dikorupsi, wes santai-santai mawon, mengkari cukup. Ya, kita bayar pajak tertib kan? Bapak-bapak, ibu-ibu bayar pajak tertib. Tertib enggak? Tertib. Oke. Pajak bangunan, pajak motor, pajak mobil, semuanya kita bayar. Kalau dikorupsi, ya sudah, bahasa rame-rame kok dicukup keri-keri. Pajak cukup keri-keri bareng-bareng. Fayuqta min hasanati. Terus fa'in faniyat qabla an yuqda.
Apabila ternyata kebaikannya habis sebelum diputuskan oleh Allah, maka fayuqta min sayyi'atihi hadza, maka keburukannya orang yang dizalimi diberikan kepada orang yang menzalimi. Lalu fasuhiba ala wajhihi, lalu di hari kiamat orang ini dicungkrakno nang Gusti Allah. Setelah dicungkrakno, fasuhiba faulqiya ilan nar, dilebokno ning neraka. Maka katanya Imam Ghazali, di antara syaratnya orang masuk surga nanti yang dibacakan ayatnya bukan sekedar bebas dari tanggungan kepada Allah, tapi bebas kita tidak punya tanggungan kepada manusia. Lebih aku asyad, lebih rumit dan lebih sulit. Jadi baca maaf ya, bapak-bapak, saya mati punya salah kepada orang yang belum minta maaf. Dan gimana Allah minta maaf, Allah ini belum minta maaf? Nggih apa betul? Nggih. Ayo coba panjenengan catat mulai usia SMP berapa kali ngelarani wong jaluk sepuro. Loh, itu kalau tidak diberikan ilmu untuk menyelesaikan persoalan, ya di hari kiamat jadi orang bangkrut. Nggih. Maka halal bihalal ini sak jane wonge kudu akeh. Oleh apa? Salahe wis kadung akeh. Lho akeh lho, Pak. Akeh. Saya ada tuh tak itu tahu ini tahu aku asyik dan lebih rumit dan lebih sulit. Jadi panjenengan ya, bapak-bapak, saya mati punya salah kepada orang yang belum minta maaf. Dan gimana Allah minta maaf, Allah ini belum minta maaf? Nggih apa betul? Nggih. Ayo coba panjenengan catat mulai usia SMP berapa kali ngelarani wong jaluk sepuro. Loh, itu kalau tidak diberikan ilmu untuk menyelesaikan persoalan, ya di hari kiamat jadi orang bangkrut. Nggih. Maka halal bihalal ini sak jane wonge kudu akeh. Oleh apa? Salahe wis kadung akeh. Loh akeh lho, Pak. Akeh. Saya ada tuh tak itu tahu ini tahu begitu dan seterusnya. Pak, apa binder itu? Iya ya. Aku ini coba panjenengan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Belum lagi ibu-ibu kepada suaminya. Ayo, berapa kali cerita bojone? Ya, ibu-ibu nyekeni bapak berkata, nyekeni bapak kita biro. Ibu dia tiap hari minta maaf. Dia salah kita. Tiap hari minta maaf, tiap hari minta maaf. Khawatir mati mari ini. Ya, oh ya, gitu. Maka katanya Imam Ghazali berdasarkan hadis, kafaratu man intabatahu istighfarun lahu. Nah ini penting. Ini penting nih. Ini aja rame-rame ini. Ini tak kandani dengan sampean kok. Ya. Ya, tak kandani bahwasanya tebusannya orang yang berbuat salah kepada sesama, tapi orang yang sudah mati belum minta maaf, panjenengan tiap hari rajin membacaan istighfar, maka jangan jatuh. Dewe awam yang piro itu saja. Lalu kalau dia tidak memaafkan, dia bisa sama maaf, tidak bisa. Ini hakul ada ini harus diselesaikan sesama manusia. Begitu. Maka caranya memintakan ampunan untuk dia kepada Allah. Yang kedua, mensodakohkan harta benda kalau ada kaitannya dengan harta benda. Tapi kayaknya kalau buru-buru gak ada yang korupsi, gak ada. Kalau misalnya saya ceramah di depannya kantor DPRD baru tak bilangin. Jadi orang yang korupsi itu, Pak, kafarahnya adalah uangnya ini harus disedekahkan ke masjid. Kalau tidak ke masjid, ke musola atau ke fasilitas umum, diniati untuk mensedekahi orang yang belum jaminan tanpa. Cuma itu adalah ikhtiar. Tapi kalau orang yang masih hidup, dikembalikan. Saya misalnya pernah korupsi 100 miliar, dia kembalikan kepada siapa ini, haknya siapa aja.
Tapi kalau umpama orang udah gak ketemu, udahlah kasih masjid, kasih musola, kasih beli tanahnya masjid untuk pembangunan fasilitas umum dan seterusnya. Diniati untuk orang yang didolimi. Itu kafarahnya. Tebusan itu begitu. Dan yang terakhir itu banyak-banyak menyebut kebaikannya orang yang dirasani atau yang didolimi. Jadi saya biasa ngomongin elek-elek, saya gini diwajib. Waduh, bapak ibu biar di tempat ngajar. Wapi bapak ibu. Pak kepala sekolah, Pak Agus itu, kejos. Mantap. Mantap. Ya, bayangkan hari raya kurang 20 hari THR sudah dibagikan. Gak tanggung-tanggung, satu orang per kepala 3 seron beras kena utang. Begitu disebutkan kebaikannya. Kebaikannya disebutkan demi menebus keburukan yang pernah kita omong. Nah, inilah rahasianya kenapa kita itu halal bihalal. Kalau melihat konteks ini, bapak-bapak, ibu-ibu, halal bihalal itu orang dari yoyo. Nggih, berjum Jumat. Banyak sedekah. Ya Allah, ini sedekah saya untuk orang-orang yang saya zalimi mulai sejak saya akil balik. Mulai aku jadi perawan, ya Allah, ini sedekahku untuk wong-wong sing tak zalimi. Misalnya ibu-ibu dia tahu melarani sapa, bapak-bapak tahu melarani sapa, aku tahu melarani sapa. Sedekahnya kurang kamu, ya Allah, ini sedekah saya untuk orang-orang yang saya zalimi, ya Allah. Jadi di hari kiamat jangan sampai berikan untuk saya, ya Allah. Terus paling akhir adalah berdoa kepada Allah. Ya Allah, semoga orang-orang yang saya zalimi nanti di hari kiamat panjenengan buat ridho hatinya, tidak menuntut kepada saya. Begitu. Sehingga mereka enggak nuntut itu. Semoga kepala sekolah enggak dituntut dan guru-guru kalau TU, kalau tukang satpam macam-macam. Itu enggak dituntut. Kenapa? Ya masa kepala sekolah yang biasa kita mau menuntut kok. Masa ustaz, apalagi bukan ustaz. Nggih. Wong ustaz mau salah kan kepala sekolah gitu ya. Ya, salah. Jangan macam-macam, Pak. Ini adalah penentu hidup kita. Kok bisa dikatakan berdia? Lo berarti dengan lo sama saya mau mati mau bawa apa? Bawa apa? Kapan? Ya kapan? Gitu. Misalnya Pak kepala sekolah kita bukan kepala sekolah dia. Aku ngomong gandeng mulai tempat yang ngarep kayak dia. Kepala sekolah buatan, misalnya buatan, misalnya. Baik, kalau kepala sekolah itu aku aja ya. Aku ganteng loh, ya. Aku ganteng. Kok umpama ana wong ganteng koyo aku. Mati bocah saya ngomong ini ada kesempatan walaupun saya nggak disuruh oleh kepala sekolah. Kesempatan masjid ini mau dibangun. Tanamkan uangnya di sini sebanyak-banyaknya. Kalau punya uang, kan sebagian belum punya, itu ya nggak usah lah dikit-dikit yang belum punya. Paling biasa di kan kepala, pengawas, gitu ya, wakil, guru-guru, dan guru-guru biasa ya mau pengaruh aku. Ya enggak, itu saya S2 mawar gitu ya. Aku tadi guru di Suwe. Saya jadi guru itu 22 tahun, terhitung sekarang. Iya 22 tahun. Mulai tahun 2000 saya jadi guru di luar Pulau Utara, pindah ke Malang jadi guru di Surya Buana itu, MTS Surya Buana, terus sampai menjadi kepala sekolah SMA 8 bulan, lalu resign saya minta keluar. Buat jadi guru. Ini wayai MPS gak mari itu beruber kali kepala sekolah. Pak mana MPS-nya? Mana RPP-nya ini bang? Ini macam-macam. Kok pusing? Apalagi saudara kota itu wis kata di guru aku wis gitu. Metu akhirnya kata di guru. Jadi rahasia ibu aku nakal kabeh. Apol wis. Rahasia ibu aku kabeh. Guru sing biasa kribitan ngerti. Rahasia ibu aku kabeh. Guru sing biasa kribitan ngerti.
Sing biasa mendringan ngerti. Ya sing biasa tangan tahu. Tahu ya, walaupun ya tahu ya gitu ya. Tadi Pak, saya lumayan berpengalaman lah sama seperti Bapak gitu ya. Lumayan lah. Artinya bagaimana kita hidup dengan halal bihalal ini betul-betul melapangkan dada. Sebelum kita minta maaf, kalau di dalam Al-Quran surah Asy-Syura Allah SWT berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa as'afa, memberi maaf, wa aslaha, dan memperbaiki hubungan dengan orang lain, maka fa ajruhu 'ala Allah. Allah yang ngitung pahalanya, kalian enggak usah gitu-gitu. Saking banyaknya pahala. Maka pesan moral spiritualnya orang halal bihalal, memaafkan sebelum dimintai maaf. Bukan minta maaf di Quran itu, memaaf. Loh, orang bisa memaafkan itu adalah orang yang berjiwa besar. Gak mudah orang maafkan itu, Pak. Nggih, senior berat untuk memaafkan ini. Aku gak akan jadi nyepuh. Ini berarti akan di surga. Dan kenapa gak mau memaaf? Maafkan, tahu kok begini memaafkan. Wes sepuro, wes ikhlas aku, wes ikhlas. Wes tak sepuro pokoknya, tapi ayo halal dia. Iya. Tak sepuro tapi aku yo gak lali nang kesalahan. Padha ae. Ojo aku gak niku. Sepuro yo. Nyepura itu saya ingat bahwa kita itu akan mati, harus lepas semuanya, lepaskan semua ada maka dia tanya para ulama, di antara penyebab orang mau mati itu abot, mergo duwe salah dan disebut. Saya mau mati siapa ini? Itu gitu. Terus sampai di rumah membang, dan mati wis bang, udah mati. Ini ada salah yang belum dimaafkan oleh sesama hamba. Satu, yang kedua mungkin dia abot nang barang-barang ini. Padahal supaya ibu. Oleh budak, panjenengan dan saya ini cuma menghitung jam tiap hari. Hitung jam aja gitu. Ya, jam pagi nunggu sore nunggu malam nunggu pagi nunggu siang. Maka hidup kamu telah bermanfaat. Maka itu kita rugi di dunia ini, oleh Allah akan diantarkan ke surga. Kok memilih jalan yang tak benar? Alhamdulillah, satu hal yang patut panjenengan syukuri, yaitu hidup menjadi guru. Luar biasa. Nanti surganya guru itu beda dengan surganya kiai. Oke. Jangan jadi surga. Lo aku sing ngajari para guru kok. Lo jadi di antaranya orang yang oleh Allah di dunia ini, kelompok yang senantiasa dibacakan istighfar oleh malaikat itu adalah para guru, para pengajar kebaikan, muallimil khair, orang yang mengajarkan kebaikan. Insya Allah guru-guru yang ikhlas, tulus mengajarkan anak, gak murang-muring nang anak itu kan ngajar. Ini ya harus diseleksi ya. Tapi nek balik-balik anak wong wis seneni, gak sido malaikat. Gak sido. Loh ya, orang yang tulus mengajarkan ilmu, mendidik anak manusia, muallimil khair, yastaghfiru lahu kepada guru. Semua makhluk di bumi dalam. Oh bagus. Tapi ojo teman-teman. Jadi insya Allah panjenengan bersyukur oleh Allah ditakdir menjadi guru, dan termasuk pilihan hidup saya adalah menjadi guru. Sampai sekarang menjadi guru walaupun tak tercatat di sekolah, ya, menjadi guru mengajarkan orang. Dan kenapa saya yakin dengan seyakin-yakinnya amal yang bisa saya nantikan di antaranya adalah saya menyampaikan kebaikan kepada murid-murid saya. Andaikan nanti saya mati, ada 10 orang saja yang mengamalkan kebaikan saya, maka selama itu pula orang ini nanti akan memberikan rekening mengalir dalam kehidupan akhirat saya. Dari 10 orang melahirkan 10 lagi kali 10, 100 orang.
Subhanallah. Maka dari itu marilah kita niati mendidik ini. Saya cocok mendidik Bu, ya Pak, ya. Sampai sekarang masih mendidik, cuma sekarang sudah di perguruan tinggi mendidiknya, beda lagi gitu ya. Jadi niati yang baik, niati ibadah kan anak-anak bayaran ini kami sanggup gitu ya. Ibaratnya sanggup itu bukan berarti gak mensyukuri, bukan. Kalau umpama idealisme kepingin sombong mobilnya ke tanah sangat-sangat, ya gak iso tadi dulu. Ya untuk kredit tanya orang gitu ya, kemudian hidup nanti cukup ya begitu. Diniati ibadah mawon ayo diniati ibadah. Lihat ibadah masih pekerjaan yang wabot gaji ini pas-pasan yo, alhamdulillah. Timbangannya ngamen ini lah, kan ngono ya, timbangannya yo. Timbangannya ngamen mending ngajar lah gitu ya. Allah pengobatan. Kepala sekolah Allah pengobatan. Allah ya. Guru-guru yang kepala sekolah ya. Kepala lama hadir. Oh ya Bapak bagaimana Pak? Pantas terus kita sepuh Pak ya. Itu nih pagi. Tapi bayangan saya nombang dulu. Itu tak? Oh nampak, dia ada bonus Pak ya. Ada bonus ya. 10 ada ya. 10 walaupun tidak jalur 10 dimaafkan ya. Kalau saya tak perlu minta maaf, guru ngagawi salah sampean kok gitu ya. Dan belum salah kok salah kok gitu ya. Ya, sekali lagi saya mohon maaf atas segala lebihnya semuanya. Salam sejahtera semuanya untuk panjenengan. Kita doakan semuanya. Semoga sehat panjang umur. Tapi ojo panjang-panjang umur dia. Panjangan wong podo mati kan sampean dhewe orang. Mati kakek mati jadi orang. Ayo berarti yang mendidik anak orang sebanyak-banyaknya nggak kepikiran. Nggih. Begitu. Insya Allah kalian diberi pahala nanti ngalir ke anaknya, ngalir ke putu ini. Iya. Diparingi sehat, aja umur, dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin. Diutang dan lunas. Amin. Iki akeh utang ini. Sing jomblo mengkodang Nabi. Amin. Rondo ini. Sing rondo dapat. Alhamdulillah. Syukuran saya kali ini rondo ini jamaah pengajian saya. Iya. Ngomong sing nom iku aku daftar kaya gitu. Gak punya dulu ya. Muga-muga sing jomblo-jomblo Allah diparingi jodoh. Anak cucunya panjenengan, bapak-bapak yang punya anak belum dapat jodoh oleh Allah ditemukan jodohnya. Yang sudah punya jodoh belum punya anak ditemukan anak yang baik. Warhamhum kama rabbawna shighara wa masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa man ahsana ilaina wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma yassir umurana wa yassir arzaqana waqdi hajatina wa balligh maqasidana maqasidad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darafi syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'la. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana ya ilahal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.